welcome to podcast Manes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sampo, Aga Kareba, jumpa lagi bersama saya Vivi Hermial Podcast Manes UPT SMA Negeri 9 Wajo Sekolah Penggerak. So, hari ini kita kedatangan narasumber yang paling terspesialkan, yaitu Taumatoa Malabita Bapak Dr. Andes Harisman. Beliau berkecimpung di dunia pendidikan guru penggerak sebagai kepala subbagian. Nah, topik kali ini yaitu kurikulum merdeka. Alhamdulillah, sekolah kita yang tercinta ini, UPT SMA Negeri 9 Wajo, mendapatkan amanah sebagai sekolah penggerak. Maka dari itu, kami sangat merasa bangga menjadi siswa UPT SMA Negeri 9 Wajo. Wow, ternyata sekolah kami di UPT SMA Negeri 9 Wajo ini sudah menjadi sekolah penggerak dan sudah mendapatkan kurikulum merdeka. Tapi sayang, kami yang kelas 12 ini tidak merasakan yang dinamakan kurikulum merdeka, sedangkan kami tidak, karena dia udah tahu bakat dan minatnya adanya di sini. Dia sukanya seni tari, seni musik, teater dan lain sebagainya. Sedangkan kami yang kelas 12 tidak merasakan yang namanya kurikulum merdeka. Maka dari itu kami mohon petunjuk kepada Bapak, apa sih Pak perbedaan antara sekolah penggerak dan tidak menggunakan kurikulum merdeka? Kami sebagai generasi muda sangat-sangat ingin mensupport adanya kurikulum merdeka ini. Dan bagaimana sih Pak keterlibatan kita sebagai siswa untuk mensukseskan kurikulum merdeka ini? Apa sih juga keistimewaannya kurikulum merdeka ini? Dan amanat apa dan pesan-pesan apa untuk kami yang udah menjalankan kurikulum merdeka ini dan seluruh teman-teman yang ada di Indonesia. Anak siapa nak? Anak Vivi Hermia. Pak Vivi Hermia. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentu yang saya hormati kawan saya Pak Dr. Ibrahim, selaku Pokja, koordinator Pokja transformasi kepemimpinan sekolah, Ibu Kepala SMA Negeri 9 Pamana, Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 yang saya hormati. Alhamdulillah, tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita rahmat dan petunjuk, sehingga alhamdulillah saya sangat berbahagia sekali pada siang hari ini, apalagi hari ini hari Jumat ya. Nah, itu yang saya bilang. Jadi hari Jumat itu adalah hari penghulunya segala hari. Hari yang berbeda dari hari yang lain. Nah, kita dipertemukan di sini dalam rangka silaturahmi tentang dalam rangka kegiatan panen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi tentang apa sih perbedaan kurikulum merdeka dengan yang lain, sebenarnya program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui episode ke-6 tentang sekolah penggerak, sebenarnya ada beberapa hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pengembangan bahwa selama ini di kurikulum yang kita desain itu faktanya di lapangan tidak terlalu banyak menjadikan anak sebagai pusat. Pembelajaran itu belum terpusat pada anak. Nah, sekarang salah satu perbedaan yang kita rancang adalah bagaimana pembelajaran itu bisa berpusat pada peserta didik atau anak. Misalnya, pembelajaran kita rancang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak
oleh siswa didahului dengan apa yang dikatakan asesmen. Jadi dalam satu kelas itu tentu jumlahnya misalnya 35, kemampuan awal dari anak itu kan berbeda-beda. Nah di dalam kurikulum Merdeka itu ya sangat menghargai perbedaan anak. Jadi misalnya tentu di dalam satu ruangan saya katakan tadi semua anak tidak punya kemampuan yang sama, berbeda-beda antara satu dan yang lain. Nah kurikulum Merdeka ini muncul sebagai salah satu solusi memperlakukan bahwa sebaiknya anak itu dijadikan sebagai pusat segalanya, pusat merancang pendidikan. Jadikanlah anak itu sebagai teman belajar antara satu dan yang lain. Sekolah itu kita jadikan sebagai satu tempat yang dimana anak-anak merasa aman, enak, enjoy, seperti yang kita lihat sekarang ini. Betapa bahagianya teman-temannya Nanda ini ya, dalam proses pembelajaran seperti ini. Jadi mereka itu diberikan kesempatan untuk berkreasi, guru hanya membimbing. Ada fasilitator kita. Dan itu ya Anda mungkin ya bersabarlah, Anda duluan lahir ya, tidak menikmati kami yang kelas mudah banget nih Pak, tidak mendapatkan kurikulum dari kurikulum Merdeka. Nah anak-anak juga atau adik-adik Anda itu tidak dibebani dengan ke sekolah membawa buku yang sampai bungkus seperti saya. Kan seperti dulu kan begitu. Ya. Kemudian guru juga ya diharapkan lebih enjoy dalam mengajar, tidak terbebani dengan macam-macam. Ya. Tetapi juga guru juga harus mempersiapkan diri, terutama yang berkaitan dengan pengembangan diri di bidang teknologi dan informasi. Nah, yang berikutnya di kurikulum Merdeka yang unik, jadi mungkin teman-teman semua memang tidak mengenal istilah 5 kelas. Jadi hanya dimulai di fase ya, ada fase A, B, C. Jadi Anda semua dulu kan teman-temannya kira kan ada mungkin ada 3 kelas dan sebagainya. Masih hadis. Kemudian juga tidak ada lagi penjurusan. Tidak ada penjurusan ya. Dulu kan Ananda kan ada jurusan IPA dan IPS. Sekarang udah berbeda banget. Bisa. Karena mengapa? Banyak yang selitin dengan saya, selitin dengan Pak Dr. Ibrahim dulu. Ketika tamat SMA, saya mau masuk kedokteran, tapi nggak bisa. Sudah dikunci karena dia kan jurusan IPS, ya kan? Iya. IPS tidak bisa masuk memilih Jurusan IPA. Seperti itu. Seperti saya dulu. Saya dulu waktu SMA kan jurusan IPA. Jadi saya mendaftar juga di Unhas, mendaftar juga di IKIP waktu itu. Tetapi nasib saya ada di IKIP. Jadi IPS saya pilih di IKIP, IPA saya pilih di Unhas. Teman-teman saya yang IPS, ya hanya IPS saja yang dia pilih. Nah sekarang di kurikulum Merdeka tidak ada lagi seperti itu. Nah, saya kira itu perbedaan yang mendasar. Ya. saya Pak ya tentang bagaimana cara kita nanti mensukseskan kurikulum Merdeka ini. Jadi begini. Jadi berbicara tentang kurikulum Merdeka sebenarnya tidak susah amat sih. Ya, guru-guru kita banyak yang ya mohon maaf ya, teman-teman guru kita banyak yang apalagi ini yang namanya kurikulum Merdeka, apalagi ini yang dikatakan pembelajaran terdiferensiasi, apalagi ini. Sebenarnya sama aja. Tinggal kita bagaimana mensistem pembelajaran itu supaya menyenangkan anak, menyenangkan guru. Ya, di satuan pendidikan itu tidak ada lagi bully, tidak ada lagi saling ngejek. Nah, Anda ketahui bahwa sekolah dulu kan namanya taman, ya kan? Taman itu adalah tempat di mana orang senang, tenang. Misalnya, ayo kita pergi taman, kita kan senang di situ. Nah, kita mau menciptakan sekolah ini sebagai satu taman, di mana ya antara guru dan siswa terjadi proses interaksi yang saling menyenangkan, tidak saling terbebani. Nah, itu yang kelebihan dari kurikulum Merdeka. Jadi dulu kan ada harus menyelesaikan bab ini, harus ini dan sebagainya, macam-macam lah. Sehingga anak-anak merasa cukup terbebani. Lagi, ya. Keistimewaannya Pak, apa sih dengan keistimewaan kurikulum Merdeka ini yang sekarang? Keistimewaan nanti kita lihat sekarang kan. Kita lihat sekarang. Dulu apa ada seperti itu? Ya kan? Iya. Dulunya nggak ada seperti itu kan?
Sekarang kita sudah biasa melihat anak kita berbakatnya di bidang seni, berbakatnya di bidang ini, berbakatnya di bidang wirausaha. Nah, ini Anda harus tahu ini, bahwa salah satu perbedaan kita dengan luar negeri itu, ketika misalnya anaknya bagus nilainya di IPA misalnya atau kimia, dia akan memberikan kursus kimia kepada anaknya. Berbeda kita kan, kalau anak-anak kita lemah di matematika, kita kasih kursus matematika. Padahal sebenarnya anak yang tidak mau matematika, kan begitu, ya kan? Jadi kita paksa anak kita paksa siswa kita untuk menjadi ahli matematika. Masalahnya tidak mau begitu. Itu salah satu perbedaan. Ya, kita mengasesmen tujuannya untuk mengetahui bakatnya anak ini di bidang ini, bakatnya anak ini di bidang ini, bakatnya siswa ini di bidang ini, di bidang seni misalnya. Seperti sekarang kan Anda lihat, ya kan? Sudah lihat bagaimana antusiasme adik-adik Anda mengikuti program kurikulum merdeka ini. Ya. Bagi apa amanat dan pesan-pesan untuk kami dan teman-teman di luar sana tentang kurikulum merdeka ini? Jadi tentang kurikulum merdeka, jadi Anda semua saya mengatakan begini, bahwa di dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka itu sebenarnya tidak ada. Cuma bagaimana kita kesiapan diri anak kita belajar, kita bisa belajar sendiri, ya hanya dipandu oleh guru-guru kita, semua itu tergantung dari kita. Nah, saya sampaikan kepada Anda semua, mari kita mempersiapkan diri, jangan tertinggal dengan informasi. Sekarang itu tempat belajar, media belajar, ya, alat belajar, semua sudah tersedia. Anda masuk di Google, Anda masuk di platform Merdeka, belajar, semua ada sumber-sumber di situ. Nah, manfaatkanlah teknologi itu dengan bijak. Saya tidak melarang Anda untuk memanfaatkan teknologi, tapi manfaatkan teknologi itu dengan bijak, dengan hal-hal yang positif. Ya. Jangan juga gaptek. Ya. Anda harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang berikut, mari kita saling menghargai antara sesama teman-teman kita. Jangan terjadi bullying, jangan terjadi pelecehan. Kita ini semua bersaudara. Saya tadi sangat terkesima sekali ketika misalnya saya melihat tadi pengurisan pengurisan itu. Jadi di mana kita melihat silsilah kita berasal dari mana. Ketika ini kita pahami, saya pikir tidak akan terjadi atau memperkecil kemungkinan terjadi perkelahian antara siswa. Karena bisa jadi kita berkelahi karena kita tidak tahu siapa kamu. Setelah kita lihat dari siswa, ternyata kita sudah 2 kali. Kenapa bisa terjadi begitu? Dan itu pernah saya alami. Saya berkelahi dengan sepupu saya, nanti ketemunya di kantor polisi. Iya, saya tidak tahu. Mungkin juga Pak Dokter pernah mengalami seperti itu. Tapi dengan membaca tadi silsilah itu, ternyata kita baru masih satu kaki, masih satu ini. Itulah salah satu project ya tentang bagaimana penguatan budaya. Mungkin dari Pak Dokter ada yang mau disampaikan kepada adik-adik pesan-pesan? Ya, saya terinspirasi dari adanya revolusi cara belajar yang dilakukan oleh SMA 9 ini. Saya katakan revolusi karena selama ini kita abaikan, tiba-tiba muncul meledak. Itu kan revolusi. Perubahan yang secara biasa-biasa saja itu namanya evolusi. Kalau meledak, terjadi gerakan yang dahsyat, itu revolusi. Revolusi ini saya katakan untuk pembelajaran yang bersifat kearifan lokal. Ternyata anak-anak kita jika dikasih kesempatan untuk berbuat seperti itu, dia keluarkan semua. Dan inilah keunggulan kurikulum merdeka kita. Selama ini tersembunyi kemampuannya dalam hal teater muncul semua. Gurunya mana? Kembali belajar Pak sama muridnya. Jadi ini di kurikulum merdeka itu menciptakan suasana pembelajaran yang saling membelajarkan, bukan hanya muridnya belajar, siswa ikut guru ikut belajar, bahkan guru lainnya
ada di sekitarnya juga ikut belajar. Bukan hanya itu, bahkan masyarakat juga ikut belajar. Jadi betul-betul suasana pendidikan ini Pak terbuka untuk semua. Jadi enak. Inilah keunggulan utamanya. Saya kira itu tambatan untuk melihat perkembangan pembelajaran ini. Karena kenapa? Memang selama ini sudah bikin sampai Pak Kamal tadi bahwa pembelajaran budaya keadilan dan musnah jika kita tidak kembali. Saya sendiri orang Bugis. Karena saya tinggal di Makassar, tidak tahu bahasa Bugis. Saya itu sekarang ke daerah untuk belajar bahasa Bugis. Dan jangan kembali kalau tidak tahu. Begitu dia paham kembali. Paham belum tahu. Artinya apa? Ini cara yang masih evolusi, bukan revolusi. Nah cara ini yang di SMA 9 ini adalah cara revolusi, cara belajar yang paling positif. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Baik, itulah tadi ya beberapa dari pesan-pesan Bapak bahwa di sekolah penggerak ini anak-anak bisa melatih taunya, oh ternyata anak ini taunya di sini, mampunya di sini, anak si B mampunya di sini. Dan nanti di dunia perkuliahan juga bisa tahu lebih mudah, begitu mudah banget untuk mendapatkan jurusan yang ada. Juga nih pesan Bapak yang tidak boleh terlupakan, yaitu jangan ada pembulian, pelecehan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita memasuki kurikulum merdeka, kita harus merdeka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.